Oke, kita akan masuk ke yang bab ketiga, bukan bab ketiga, bagian ketiga. Jadi tadi kita kemarin kita udah ngomongin simile sama metaphor, kemudian barusan personification and participology. And next, we will talk about the sound imagery. Nah, sekarang kita lebih ke sound imagery-nya. Kalau tadi kan kalau simile, metaphor, kemudian personification sama participology itu bagaimana kita membayangkan dua hal tersebut ya. Sekarang kita fokus kepada sound-nya atau suara yang dihasilkan. Jadi kita tuh nulis, ketika kita nulis a poem, nulis sastra atau nulis paragraf, itu lebih bagus kalau misalkan we give the rhyme atau we give the sound-nya tuh lebih dimajaskan, lebih diimageskan kayak gitu. Ya. Sound imagery itu ada 5 yang akan kita pelajari. Well, basically a lot. Sebetulnya banyak banget. There are a lot kind of sound imagery. Tapi today we are gonna be focusing only on 5 those types of sound imagery. Ada alliteration, sibilance, assonance, onomatopoeia, sebenarnya rhyme. Ya. My favorite is onomatopoeia. Bahasanya kayak keren gitu ya. Onomatopoeia. But then let's see one by one. First, we have alliteration. Pada dasarnya, alliteration itu when a series of words all start with the same consonant. Kalau kalian pernah dengar apa sih namanya tongue twister, ya. Kalau kalian pernah dengar tongue twister, sama sih kayak tongue twister, kurang lebih sama. Cuman dia lebih ke sastra ya, lebih puitis kayak gitu. So, alliteration itu adalah when a series of words, ketika kalian membuat sebuah kalimat, di mana setiap kata dalam kalimat itu berawalan dengan konsonan. Ya, konsonannya sama misalkan. Ini contohnya misalkan Robert Park swam swiftly, surely, and straight ahead. Nah, kalian coba lihat di sini ada sebuah kalimat di sini titik ya. Apa namanya? Diawali dengan S semua. S sama S gitu. Swam swiftly, surely, and straight ahead. Itu kan namanya apa namanya? Alliteration. Atau kalau kalian pernah dengar dalam bahasa Indonesia misalkan kuku, kaki, kekaku, kaku, kaku. That's like kakak, kakak gitu kan. So it's like alliteration as well. Yeah. Next yang kedua, sibilance. Sibilance is a special case of consonant. Tadi kan kalau alliteration konsonan semuanya gitu kan. Nah, sibilance itu dia case special. Jadi konsonannya spesial sama sih sibilance saya kayak alliteration, cuman konsonannya dia tuh the repeated consonant sound either as, sh, sama as or any of the other recognized sibilant sounds gitu. Jadi sibilant occurs when the repetition of this specific consonant are in close proximity. Jadi kalau konsonan itu kan semua konsonan kalau alliteration. Kalau sibilance itu konsonannya spesifik yaitu s, sh, sama z gitu. Cuman mereka aja. Selain ini berarti nanti masuk ke alliteration. Kalau kita buat kalimat she sells seashells by the seashore. Nah itu kan satu kalimat ini berarti ini kan lihat sh, ya. Di sini ada s sama tadi kita juga udah ngasih contoh alliterasinya pakai sibilance ya. Jadi kalau sekali bilangin ini tuh kayak alliteration, nah sibilance itu dalamnya ini. Jadi sibilance itu adalah bukan bagian sih, cuman dia sama kayak bagian dari konsonan, cuman konsonannya lebih spesifik. Jadi kalau misalkan lu punya alliteration seperti ini, alliteration itu kan konsonan yang repeated. Nah, konsonan itu kan banyak, ada mulai dari B sampai Z kecuali yang vowel itu kan konsonan. Nah, kalau si sibilance itu konsonannya lebih spesifik kepada sh sound kayak gitu, z sound kayak gitu. Ya. Oke, next we have assonance. Nah, kalau assonance itu kebalikan atau berlawanan dengan alliteration tadi. Kalau alliteration itu kan berawal dengan apa tadi? Konsonan. Konsonan itu huruf mati ya. Kalau ini vowel. Ya, kalau vowel itu kan berarti huruf hidup. When a series of words all start with the same vowel, Athea abolish all language. Kayak gitu. Jadi awalnya sama aja sih, cuman awalnya aja yang vowel gitu. Simple ya. Oke. Next, nah ini onomatopoeia. Onomatopoeia. Ada susah sampai kelibet lagi. Jadi onomatopoeia itu kalau nggak salah dari bahasa Yunani ya. Onomato ini kalau nggak salah sound. Kalau poia ini kayak nggak salah doing. Jadi intinya adalah onomatopoeia itu adalah a name
sebuah nama resulting from doing. Jadi sebuah nama yang dihasilkan dari hal yang dilakukan. So sounds like what it does. Kalau kalian lihat apa namanya? Kalau kalian lihat bis, ini katakanlah bis ya. Kalau bis itu kan bis lebah, oke, lebah ya. Nah, bis, the bee, buzzed. Berarti kan buzz itu kan suaranya dia kayak ngunyi buzz kayak gitu. Ya. Ada splat. Splat itu kayak kalian pernah ini nggak lempar sesuatu, kemudian tempel set, splat. Nah, jadi kayak benda gitu kayak oh ya, jadi nanti nempel di dindingnya kayak gitu, jadi kayak apa gitu. Kalau clang itu suara lonceng, kayak clang, clang. Nah, kalau bang, apa ya bang itu kayak dor dor dor, ya, letupan ya, bush, bang gitu. Jadi pokoknya pokoknya onomatopeia itu jadi kayak benda bersuara, that's we call the name of benda. Atau kalian pernah nggak? She knocks the door. Knocks itu kan dari kata apa? Oke, knock. Nah, knock ini kan dari kata orang kayak knock 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 door kan. Jadi kata knocking the doors kayak gitu. Well, I think udah gak ya? Habis kayaknya. Oh, ada rhyme. Rhyme itu a rhyme is a repeating of similar sounds words occurring at the end of lines in poem or song. Jadi pokoknya lu kalau buat sebuah song atau sebuah poetry, di belakangnya tuh biasanya mempunyai suara yang sama. Nanti terserah lo mau pakai asonan yang sama, sibilan yang sama, kemudian onomatopoeia yang sama, atau asonan yang sama, whatever, pokoknya belakangnya sama gitu. Contoh misalkan Humpty Dumpty sat on the wall. Wall. Humpty Dumpty had a great fall. Nah, fall jadi wall fall kayak gitu. Atau kalau kalian mungkin pernah dengar kata pantun, sajak, sebagainya, that's kind of the same lah. Cuman kalau rhyme itu dia di sajak ada rimnya, di puisi ada rimnya, pokoknya belakangnya sama. All the king's horses and all the king's men couldn't put Humpty together again, man again, kayak gitu. Ya, pokoknya rhyme itu belakangnya sama aja. Itu aja penjelasannya mengenai beberapa hal dari bab tadi. Semoga kalian paham. Jadi dalam bab image itu ada tiga tahapan yang tiga tiga hal yang kita bahas tadi. Kemarin-kemarin juga ada simile dan metafor, kemudian ada personification, ya, dan apa tadi passive fallacy, dan yang terakhir kita punya sound imagery. Kalau sound itu lebih kepada suara yang kita fokuskan ya. Kayak gitu saja. I think that's all for today. Or also for this meeting. I think this is the end of the chapters. Akhir dari chapter ini ya. Over next, we are going to have the new chapters. Thanks for having me and see you in the next videos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.